Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat bertemu kembali di malam yang mulia ini, di malam Jumat. Dan alhamdulillah ini pengajian pertama di tahun 2021. Terakhir kita bertemu setahun yang lalu, kata orang Bangai. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab orang yang sholat, bahwa sunat ketika sholat, bukan ketika, sunat sebelum sholat untuk membuat sutrah, sehingga saat sedang sholat posisi kita menghadap sutrah. Sutrah itu dari bahasa Arab satara, menutup, padok, satir, tirai dalam bahasa kita, bukan sutra dalam bahasa Indonesia, karena itu dalam bahasa Arab bermakna ibraisimi, harir dan seumpamanya. Sutrah, padok, artinya orang yang salat itu posisi di depannya tidak terbuka untuk orang-orang yang lewat, ada penghalang. Di dalam hadis Nabi terdapat urutan menghadap dinding, bila tidak maka menghadap tiang, bila tidak maka menghadap tongkat. Ini hanya disebut 3, kemudian ditambah satu lagi di dalam hadis tersebut, yaitu mata'in, bastul musallah, ada mata'in, asa maghruzatan, tongkat yang ditancapkan. Kemudian berkembang di dalam praktek, ada garis pembatas musalla, kemudian tempat orang yang sholat, ada musalla. Musalla itu seumpama ini, karpet tikar yang sesuai dengan ukuran orang yang berdiri dan sujud di dalam sholat. Nanti ada satu lagi namanya sajjadah. Sajjadah itu hanya berbentuk kecil saja, mungkin selebar kitab ini, yang ditempatkan pada posisi sujud, hanya untuk agar kening kita ketika sujud tidak menyentuh sesuatu yang kasar atau sesuatu yang kotor. Sajjadah namanya. Tapi dalam bahasa Aceh, musalla dan sajadah itu berubah-ubah pemakaian. Adakala untuk musalla disebut sajadah, adakala musalla ini juga mengandung makna yang lain, surau ataupun langgar, disebut dengan musalla. Dari situlah muncul istilah orang Islam di Indonesia ini, jangankan puasa, bahkan salat pun dilanggar, katanya. Jangankan puasa, bahkan salat pun dilanggar. Ternyata langgar itu ada kata kerja, ada kata benda. Kata bendanya langgar, tempat salat. Runtuhnya surau kami di dalam sebuah novel. Langgar, ada langgar dengan arti kata kerja, yaitu melampaui batas yang telah ditetapkan. Nah, kemudian pada pembahasan yang terakhir
posisi saf yang paling depan ada kondisi khusus, karena kalau dulu saat kita menghadap ke arah yang sama sesuai dengan bangunan masjid yang kemudian terbukti arah kiblatnya agak melenceng sehingga kita miring, dulu posisi saf yang pertama itu dengan dinding jauh, padahal standar sutrah yang pertama jaraknya dari tumit orang yang sholat tidak boleh lebih dari 3 hasta. 3 hasta itu lebih kurang 1,20 meter, simeter 20 cm. Diambil dari ukuran mu'tadilul khilqah, orang yang bentuk tubuhnya itu ideal. Sedangkan kita yang di Aceh ini kurang ideal, bantun, tuen. Satu dua orang yang barangkali agak sedikit ideal. Jadi diambil dari ukuran rata-rata orang yang ideal, kira-kira tinggi badannya 1,70 sampai 1,75. Kalau kita 1,5 meter kotor, jadi menyutakoh dapat telop handruk nisab. Jadi ukuran 170 sampai 175 cm. Kemudian yang kedua, apabila itu berbentuk syakhis, berdiri tegak seperti bintis ataupun tamis, bintih atau tameh, itu bahasa Indonesia kami di Kota Madiacet Keung, tidak boleh kurang ketinggiannya itu dari 2/3 hasta. Hasta juga ukurannya 2/3, jadi 1, 2 sampai kemari lah. Jadi kalau kita perhatikan sutrah-sutrah yang disediakan oleh BKM, itu papan kecil yang berukir itu sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang ketika akan sholat sunat di ruang terbuka, tidak ada dinding di depannya, tidak ada tiang, maka diletakkan sutrah itu di hadapan orang yang sholat. Kalau sudah ada sutrah, fala yadurruhu ma marra amamahu, maka tidak lagi merusak sholatnya apapun yang lewat di depannya. Sebab dalam riwayat yang lain, bila lewat di depan orang yang sholat salah satu dari 3 perkara, apalagi 3-tiganya, maka batal sholat orang tersebut. Walaupun hadis ini tidak boleh dipahami secara harfiah, nanti harus ada penjelasan dari hadis yang lain. Yang pertama perempuan, yang kedua anjing, yang ketiga keledai. Maka mendengar hadis ini, orang perempuan di seluruh dunia berontak. Ipu sadua kayak ngenate, kata. Ipu sadua kayak ngenate. Pertama perempuan, kedua anjing, ketiga keledai. Padahal Nabi bukan sedang ingin menyerupakan perempuan dengan anjing dan dengan keledai. Hanya ada sebuah kesamaan terkait dengan orang laki-laki yang sedang sholat, bahwa kehadiran salah satu dari 3 perkara tersebut di hadapan orang laki-laki yang sholat berpotensi, bukan membatalkan, berpotensi untuk membatalkan sholat orang laki-laki tersebut. Pada keledai karena suaranya, pada anjing juga karena suaranya, menyidruh, lihat saya aja kebun. Keledai juga demikian, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, wa inna ankaral aswati la sautul hamir, dan sesungguhnya suara yang paling mungkar, yang paling buruk itu adalah suara keledai. Bagaimana suaranya saya pun nggak bisa menirukan. Nah, kalau bisa saya tirukan berarti saya mirip-mirip keledai. Nanti silahkan browsing di internet suara keledai. Kalau di HP nggak masalah. Kemudian perempuan ini mengganggu konsentrasi laki-laki yang sedang sholat. Mereka lewat di jalan saja, itu orang yang sedang makan bisa menoleh, tapi kita kue. Jangankan kita, bahkan dulu di generasi para sahabat, kalau kita bertanya kenapa dalam aturan shaf sholat itu, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, kata Nabi, hendaklah yang mengiringi shaf aku itu ulul ahlam, orang-orang yang sudah baligh, wan nuha, dan yang sudah berakal. Dibuatlah aturan laki-laki dewasa di depan, berikutnya laki-laki anak kecil, baru di belakangnya perempuan. Ternyata di masa lalu, masa sahabat itu, ada sahabat yang sholat pada saf paling belakang, sambil rukuk mereka sempat melirik ke belakang.
sorry dong ikut. Lalu dibariskanlah anak-anak kecil. Begitu dilirik anak lagu katanya, anak perempuan, anak laki-laki. Itu dulu. Maka sebenarnya kalau berbicara tentang kesetaraan gender, sah-sah saja orang perempuan sholat di samping laki-laki. Tidak ada pendapat yang menyatakan batal sholat karena saf laki-laki dan perempuan campur aduk. Hanya persoalan fadilah dan afdal, bukan sah dan batal. Buktinya di Masjidil Haram itu laki-laki dan perempuan sholat berdampingan. Di Masjid Nabawi walaupun terpisah tapi saf mereka itu sejajar. Maka ketika pertama kali dilaksanakan salat di Masjid Raya Baitur Rahman setelah payung itu dioperasikan, terlihatlah dari gambar udara bahwa orang perempuan yang sebenarnya salat di belakang dikepung di tengah-tengah orang laki-laki. Laki-laki di depan, laki-laki di samping, dan laki-laki di belakang. Di tengah-tengahnya perempuan. Muncul pertanyaan, sah temayang lagi kan? Sah-sah saja. Jangankan mereka berada di tengah, bahkan selang-seling laki-laki dan perempuan sebenarnya juga sah. Hanya saja berpotensi untuk membatalkan salat orang laki-laki. Karena orang laki-laki bila berdiri di samping perempuan, mereka akan gelisah. Makanya geli itu pun juga sah. Gelisah itu persoalannya. Makanya perempuan dibariskan di belakang. Nah sekarang saf depan. Ada imam, kemudian saf depan, jauh jaraknya dari dinding. Padahal peraturan tadi, sutrah itu tidak boleh lebih jarak dari tapak kaki atau tumit orang yang sholat dari 3 hasta. 3 hasta 1 meter 20 cm, sedangkan ini jaraknya hampir 2 meter, bahkan lebih dari 2 meter. Bagaimana? Ada ketentuan, sutratul imam sutratun liman khalfahu. Yang menjadi sutrah bagi imam juga menjadi sutrah bagi orang yang ada di belakang imam. Artinya makmum pada saf yang pertama tidak perlu dibuatkan sutrah khusus. Mereka menumpang pada sutrah imam. Padahal jaraknya sudah lebih dari 2 meter. Mungkin karena itulah dibuat bangunan masjid untuk imam itu ada ruang khusus, sehingga saf yang pertama pun dekat dengan bintis. Dibuatlah lubang, imam masuk ke depan, dia punya sutrah sendiri, saf yang pertama dia juga punya sutrahnya sendiri. Ini adabnya, dan itu sunat, bukan wajib. Hanya saja apabila sudah ada sutrah, maka hak orang yang sholat itu dilindungi oleh syariat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi katakan, la ayyaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Sungguh salah seorang di antara kalian berdiri menanti selama 40 tahun lebih baik baginya daripada ia berjalan melangkahi orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat dimaksud adalah yang mempunyai sutrah di depannya. Bayangkan ada orang sholat bawa ujung dah cepat, di sampingnya orang sholat, di belakangnya orang sholat. Dia buru-buru mau keluar, tapi masing-masing itu ada sutrahnya. Maka lebih baik duduk saja atau berdiri saja menanti mahna leuh-leuh tengku sampai 40 tahun. 40 tahun kalau bukan yang sholat selesai, maka beliau yang selesai, meninggal dunia. Sungguh lebih baik daripada dia berjalan melangkahi orang yang sholat, karena itu dosa. Dan karena itu dilindungi, diberikanlah semacam eksekusi di dalam Islam. Kalau kita sudah buat sutrah ada yang melangkahi, tahan. Menahan itu pun sunat, tidak wajib. Karena yang berdosa nanti orang yang lewat. Orang yang sholat tidak berdosa karena tidak menahan. Karena ada pemahaman-pemahaman yang keliru dalam masyarakat. Misalnya dalam bab utang piutang, ada yang menyatakan tagihlah utang saudaramu. Ada yang katakan bahwa menagih utang itu wajib. Nah, ini kan ciri-ciri penyakit ini. Enggak berutang, enggak ada kewajiban. Setelah mengutangkan tiba-tiba wajib menagih lagi. Kata putang tigohe, tatungge tigohe itu. Tidak. Orang yang mengutangkan tidak wajib menagih, karena yang wajib orang yang berutang untuk membayar. Orang berutang wajib bayar. Yang mengutangkan tidak wajib untuk menagih. Nah, jadi kalau ada yang katakan wajib tagih, tanyakan pada yang bersangkutan dalam kitab apa dia baca. Tidak wajib untuk menagih. Kalaupun ditagih, kemungkinannya dua.
Kemungkinan terbesar karena mepet perlu uang. Kemungkinan kedua karena sayang kepada yang bersangkutan agar jangan berdosa di akhirat dan jangan disiksa di dalam kubur karena tidak bayar utang. Ya, tapi kalau ada yang katakan wajib tagih itu masalah. Maka demikian pula sutrah tadi. Kita sedang sholat, ada yang lewat, tidak wajib untuk menghalangi. Karena konsep dasarnya orang yang sholat itu konsentrasi khusyuk kepada Allah. Jadi kalau dia harus mengawasi orang lewatnya, lewat Tuhan. Dua ke Allah tinggal kurungnya. Ya, jadi konsentrasi saja sholatnya, bahwa dia tetap lewat. Nanti orang yang di samping yang sudah selesai sholat, tegur, ingatkan, ya, halangi. Ternyata dilanggar juga. Ika racid, fal yaqtulhu, hendaklah bunuh dia. Fa innahu syaitanun, karena yang lewat itu setan. Ya, itu kita juga harus berpikir. Ya, sambil sholat dia melanggar, pukullah, bunuhlah dia. Hanya kan 30 mati ya. Itu harus pukulan sekuat pukulan Nabi Musa alaihissalam, 30 game. Bila tidak tertinju urangnya, mau balah tu kita enggak bisa balas lagi. Karena orang sedang salat bergerak 3 kali berturut-turut, batal salatnya. Tapi yang penting pemahamannya, sedemikian anjuran dalam agama untuk menjaga kehormatan orang yang sedang salat. Maka kalau kita mengajak anak kecil ke masjid ataupun di rumah kita salat, ajarkan anak-anak kita untuk tidak berjalan melewati orang yang sedang sholat bila di depannya ada sutrah. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan anak kita jadi setan. Kenapa? Berjalan di depan orang yang sedang sholat. Nah ini sutratul musalli, sutratun liman khalfah. Sutratul imam, sutratun liman khalfah. Penghalang bagi imam adalah penghalang pula bagi makmum yang berada di belakangnya. Lanjutan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ta'aradatis sutratu wal qurbu minal imam awis saffil awwali awis saffil awwali famal ladzi yuqaddamu. Sekarang ada kontradiksi fadilah. Salat menghadap sutrah sunat, posisi kita berdiri dekat dengan imam sunat, salat di saf yang pertama juga sunat. Cuma kalau kita mencari sutrah, misalnya untuk makmum itu yang paling dekat dengan sutrah di sini, tetapi ada tempat di sini dekat dengan imam. Kita memilih dekat dengan imam tidak ada sutrah, atau memilih ada sutrah tetapi tidak dekat dengan imam. Atau kasus yang kedua, kita berada di saf belakang, di depan kita ada sutrah, tetapi di depannya itu ada saf yang masih kosong tapi tidak ada sutrah. Kita dahulukan menghadap sutrah ataukah saf yang lebih maju ke depan? Famal ladzi yuqaddamu, mana yang lebih didahulukan? Qala syekhuna, kata syekhuna Ibnu Hajar Al-Haythami, kullun muhtamalun, ketiga-tiganya itu ada kemungkinan. Boleh jadi lebih baik menghadap sutrah tapi jauh dari imam, boleh jadi lebih baik dekat dengan imam walaupun tidak ada sutrah, boleh jadi lebih baik di saf yang pertama walaupun tidak ada sutrah. Kullun muhtamalun, karena masing-masing ada fadilahnya. Wa dhahiru qaulihim, tapi memperhatikan dari diskusi-diskusi para ulama di masa lalu, yuqaddamu safful awwalu fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharija masjidihi al-mukhtas bil mudha'afati taqdimu nahwi saffil awwali intahab. Memperhatikan diskusi para ulama bahwasanya yuqaddamu safful awwalu, didahulukan saf yang pertama di mana? Fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, apabila posisinya di Masjid Nabawi. Wa in kana kharija masjidihi al-mukhtassu bil mudha'afati taqdimu nahwi safil awwali. Tapi apabila berada di luar masjidnya Nabi yang dikhususkan dengan lipat ganda pahala, didahulukan saf yang pertama. Yuqaddamu saful awwalu fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi itu didahulukan saf yang pertama.
Karena juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Salat di Masjid Nabawi itu, apakah yang di dalam masjidnya dapat fadilah 1000 derajat, ataukah semua yang mengikut imam ke dalamnya? Karena dalam satu riwayat kata Nabi, barang siapa yang salat mengikut imam di masjidku ini, fadilahnya 1000 derajat dari masjid yang lain, walaupun posisinya itu berada di San'a. San'a itu ibu kota negeri Yaman. Sana, nah ditulis dalam bahasa Indonesia, padahal San'a dalam bahasa Arab. Bayangkan, itu ada kemungkinan suatu saat umat Islam salat berjamaah, imamnya di dalam Masjidil Haram, makmumnya itu bersambung-sambung sampai ke San'a, negeri Yaman. Bayangkan, itu hampir 2500 km jarak orang salat berjamaah, sedemikian panjangnya. Sekarang saja kita melihat di Masjidil Haram, kalau kita keluar ke arah Pasar Seng dulunya, itu ada Masjid Kucing, ada Masjid Jin. Nah, sebenarnya Masjid Kucing dan Masjid Jin itu sudah berada di kampung yang berbeda dari kampung yang dulu bernama Mekah. Dulu Mekah itu kampung kecil, mungkin lebih kecil dari ukuran Masjidil Haram yang sekarang. Di luarnya itu sudah ada perkampungan yang lain. Tetapi sekarang ini, saat tiba waktu salat, orang yang ikut imam di Masjidil Haram posisinya sambung menyambung sampai hampir berada di kuburan Ma'lah. Padahal Ma'lah itu sudah 2 kilo 3 kilo dari Masjidil Haram. Nah, antara Masjidil Haram dan Ma'lah itu ada masjid-masjid kecil, Masjid Kucing, kemudian Masjid Jin. Di Masjid Kucing dan Masjid Jin itu pun ada salat berjamaah. Luar biasanya, yang di dalam Masjid Kucing dan di dalam Masjid Jin ikut imam kepada imam yang ada di dalamnya, sedangkan yang di luar masjid itu ikut imam kepada imam yang ada di Masjidil Haram. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, ya, itu yang terjadi di Mekah sekarang. Jadi kalau kita bayangkan di cat masjid ini, kita salat di Masjid Al-A'la, itu yang ikut berjamaah ke imam di masjid ini sudah sampai ke Santan aja, gede belah deh Krung kan. Bayangkan, imamnya di Banda Aceh, makmumnya di Aceh Besar, sambung menyambung. Nah, ada kemungkinan ini kata Nabi. Maka terjadilah perbedaan. Apakah fadilah 100.000 derajat di Masjidil Haram, 1000 derajat di Masjid Nabawi, itu khusus di dalam masjid yang dibangun dulu, atau termasuk dalam perluasan sekarang? Karena nanti di dalam pembicaraan tentang Masjidil Haram ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang katakan bahwa fadilah 100.000 derajat, ingat, bukan 100.000 kali lipat, 100.000 derajat itu khusus di Masjidil Haram saja, di dalam dinding masjid itu. Ada yang katakan di tanah haram. Maka kalau tidak salah, sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari, beliau itu membangun rumah di batas antara tanah haram dengan tanah halal, yaitu di ujung Mina, di ujung Muzdalifah, sebelum masuk ke Arafah. Di batasnya, di garis batas itu, rumah tempat beliau duduk sehari-hari dengan istri dan anak-anak, masuk ke Arafah, tanah halal. Sedangkan ketika akan sholat, beliau masuk ke tanah haram, rumah di sebelah tanah haram. Jadi garis begini, sebelah kenal, sebelah gede. Kalau di cat masjid mungkin takluk kepada 2 orang kecil, sebelah kecil, sebelah rumah tamang kecil cat masjid, sebelah rumah tu tamang kecil lamdom. Begitulah kondisi beliau. Dan itu sangat terpencil kala itu. Itu jaraknya sekitar 7 km lebih dari Mekah yang sekarang. Datanglah sahabat-sahabat beliau berkunjung. Wahai Abu Zar, kenapa Anda bangun rumah di sini? Apa jawaban beliau? Karena kata Rasulullah, orang yang beribadah di tanah haram pahalanya 100.000 derajat. Maka saya ingin ketika beribadat berada di tanah haram. Tapi sehari-hari saya tidak ingin berada di tanah haram, agar saat saya marah bertengkar dengan istri tidak pula dicatat dosanya 100.000 derajat. Jadi ketika
selesai ibadat kembali ke tanah halal agar dosanya dicatat satu saja. Ketika beribadat masuk tanah haram agar pahalanya dicatat 100.000 derajat. Maka berkembang pemahaman ini pada sebagian ulama bahwa kelipatan pahala al-mudha'afah itu tadi yang 100.000 dan yang 1.000 bukan khusus di dalam masjid tetapi berlaku di tanah haram. Itu nanti kembali kepada penafsiran dari makna al-masjidil haram di dalam literatur ayat dan di dalam literatur hadis. Misalnya dalam Al-Quran Allah menyatakan innamal musyrikuna najasun, hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza, maka janganlah mereka mendekati masjidil haram setelah tahun ini. Ayat itu secara harfiah menyebut masjidil haram, tetapi praktek hukumnya bukan masjidil haram melainkan tanah haram. Maka orang musyrik tidak boleh masuk tanah haram. Jadi kalau kita haji ataupun umrah menjelang masuk kota Mekah itu ada gerbang. Gerbang itu ada rihal, tempat Quran, rihal. Katanya itu rihal Nabi Adam karena ada yadat. Karena di Mekah di Arab itu ada itangin Nabi Adam, di Jeddah ada rihal Nabi Adam, manyang datat. Di bawahnya itu ada pemeriksaan identitas. Bila pada identitas tertulis muslim, diizinkan masuk tanah haram. Bila non muslim, maka diarahkan untuk keluar tanah haram. Boleh masuk Mekah tetapi tidak boleh masuk tanah haram. Ayatnya menyatakan Masjidil Haram, tetapi maknanya adalah tanah haram seluruhnya. Nah, ini satu pendapat. Maka kembali ke Masjid Nabawi tadi, ada yang berpendapat bahwa yang mendapatkan lipat ganda fadilah itu orang yang sholat di tempat yang dulunya merupakan Masjid Nabawi. Jadi yang perluasan sekarang pada masa dinasti Bani Su'ud, pada masa Raja Fahad dulunya, itu tidak mendapatkan fadilah mudha'afah. Terjadilah perbedaan pendapat tersebut. Jadi dinyatakan di sini yuqaddamu as-safful awwalu fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharijal masjidihi al-muhtasi bil mudha'afah. Didahulukan saf yang pertama pada masjid Nabi, Masjid Nabawi, sekalipun posisinya itu berada di luar masjid yang dikhususkan dengan lipat ganda pahala tersebut. Sekalipun berada di luar masjid yang dikhususkan dengan lipat ganda pahala. Kalau sekarang kan jemaah itu berebut-rebut salat di raudhah. Karena Nabi bersabda, "Ma baina mimbari wa ghurfati raudhatun mir riyadil jannah." Tempat di antara mimbarku dengan ghurfati, kamarku, itu kamar Ummul Mukminin Aisyah, raudhatun adalah satu kebun mir riyadil jannah, di antara kebun-kebun surga. Dan di dalam tulisan para ulama dinyatakan raudhah itu menjadi salah satu tempat yang mustajabah doa. Maka jangankan orang yang seperti kita, bahkan Mike Tyson ketika haji salat di raudhah itu sampai menangis. Bayangkan seorang Mike Tyson bisa menangis di tempat tersebut. Mau menyulagi tanya Yohana mau lebih batu bah Mike Tyson. Bahkan seorang Mike Tyson pun leher beton itu bisa terharu dan menangis. Saya ditanya, kenapa engkau menangis? Apa jawabannya? Karena saya sangat bersyukur kepada Allah berada di antara satu kebun, di antara kebun-kebun surga. Makanya orang berlomba-lomba masuk ke tempat tersebut. Sayangnya karena sikap polisi Arab tersebut yang kasar dan keras, kekhusyukan beribadah di tempat tersebut menjadi terganggu. Kita walaupun ada hikmahnya juga, karena kalau tidak diganggu oleh polisi maka orang akan betah berlama-lama, tidak mendapatkan jatah untuk orang yang lain. Ini yang terjadi. Maka ada perbedaan pendapat tentang al-makan al-mukhtas bil mudha'afah, tempat yang dikhususkan dengan lipat ganda pahala tersebut. Itu perbedaan. Nah, kemudian perbedaan yang kedua tentang Masjid Nabawi. Imam ketika selesai salam, kita pernah jelaskan dulu, pilihannya ada dua. Yang pertama, bangkit dari tempat duduknya berpindah ke ruangan lain, itu yang diprioritaskan. Atau yang kedua, tetap duduk di tempatnya tetapi menjadikan makmum di sisi sebelah kanan dan kiblat pada sisi sebelah kiri.
artinya berbalik arah. Ya, makmum di sebelah kanan, kiblat sebelah kiri, posisinya begini. Dengan pengecualian di Masjid Nabawi, kata para ulama. Kenapa? Karena di Masjid Nabawi kalau imam duduk begini, di belakangnya itu kuburan Nabi, dan itu dianggap tidak sopan. Maka khusus di Masjid Nabawi dibalik arahnya, makmum sebelah kiri, imam sebelah kanan. Itu pun digugat lagi, terjadi perbedaan, karena memang fikih ini ruang beda pendapat. Fikih ruang beda pendapat. Maka kalau ada yang ngajarkan fikih pokok je yang betul lagi nyo, yang kegenya yang paling salah. Ya, kenapa? Karena fikih adalah ruang berbeda pendapat. Jadi yang sedih kita sekarang ini, banyak ustaz-ustaz muda ini hanya karena hafal Quran dan hafal hadis langsung keluar pendapat. Pokoknya, bukan. Nah, kalau sudah pokoknya itu nggak bisa minta kurang. Ya, jadi berpendapat bahwa khusus di Masjid Nabawi menjadikan makmum sebelah kiri, kiblat sebelah kanan agar dia menghadap kuburan Nabi. Nah, pendapat yang kedua dibantah oleh kelompok yang pertama dengan pernyataan ketentuan umum di dalam Islam, imtisalul awamir muqaddamun ala sulukil adab, bahwa patuh pada perintah lebih didahulukan daripada mempraktekkan adab yang mulia. Menghadap kuburan itu tentang adab. Sedangkan perintah Nabi kalau selesai sholat, jadikan makmum sebelah kanan, kiblat sebelah kiri. Maka didahulukan perintah daripada menjalani adab yang baik. Dan itu sudah kita jelaskan dahulu. Bagaimana seorang anak saking sopannya kepada orang tua, hari Jumat mau datang ke masjid sholat berjamaah atau pada waktu sholat yang lain, orang tuanya sedang kurang sehat, dibilang pada anaknya, kakek gata mentang bahondah. Anak ini saking sopannya dia paham bahwa bahagian dari adab terhadap orang tua ketika berjalan, jangan berjalan di depan mereka. Nah, jadi kalau dia yang bawa sepeda motor, nanti ayahnya di belakang, dianggap tidak sopan. Nah, kata ayahnya, kata kamu saja yang bawa motor. Katanya, jangan ya, nggak sopan, saya duduk di belakang saja. Yang kira-kira lebih sopan saat dia bawa motor atas perintah ayahnya, atau dia berdebat dengan ayah untuk duduk di belakang karena menjaga adabnya. Itu bisa jadi durhaka dia. Anak kurang ajar, wah dia ubah, hendak hidup ikut. Ya, maka ada imtisalul awamir muqaddamun ala sulukil adab. Patuh pada perintah lebih didahulukan daripada menjalani adab. Wa idza shalla ila syai'in minha, maka bila orang yang salat sudah menghadap sesuatu dari yang telah disebutkan tadi, dinding, tiang, tongkat, musalla, garis kiblat dan seumpamanya. Nah, termasuk tadi di dalam maknanya punggung orang yang salat di depan kita. Maka ketika kita selesai salat, apakah sebagai imam ataupun salat sendiri, jangan bangun dulu, lirik dulu ke belakang. Jangan-jangan ada yang menjadikan kita sebagai sutrahnya. Tiba-tiba sutrah ini melarikan diri, mungkin kamu musibah kan? Sutrahnya melarikan diri. Ya, duduk dulu untuk menjaga tetap supaya orang yang sholat di belakang mempunyai sutrah. Nah, apabila ada orang yang sholat menghadap kepada sesuatu dari sutrah yang telah disebutkan, fayusannu lahu, maka disunnatkan bagi orang yang sholat tersebut, wali ghairihi, dan disunnatkan pula untuk orang lain yang ada di sampingnya, daf'u marrin bainahu wa bainas sutrah, untuk menolak orang yang lewat di antara orang yang salat dan sutrahnya. Di samping kita ada orang salat, ada orang lewat, oh leh, tahan. Disunnatkan. Apakah orang yang salat itu yang menahan karena dia sedang salat dia tahan, atau orang yang sedang duduk di sampingnya sudah selesai dia tahan? Sunat juga mendapatkan pahala. Maka kalau setelah selesai sholat bingung mencari pahala, duduklah di samping orang yang sedang sholat, pagak-pagak orang lewat, dapat pahala insyaAllah, dan sekaligus dapat musuh. Dengan catatan al-mustawfiyati lisyurut, apabila sutrah itu sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kalau itu berbentuk benda yang tegak, maka ketinggiannya tidak boleh kurang dari 2/3 hasta. Kalaulah hanya botol ini diletakkan di depan, ini tidak memenuhi syarat, maka orang yang lewat tidak sunat untuk dicegah. Yang kedua, jarak antara orang yang salat dengan sutrah tidak boleh lebih dari 3 hasta. Bila sudah lebih, tidak lagi sunat untuk mencegah orang yang lewat.
Maka dinyatakan al-mustawfiyah lisyurut, yang memenuhi syarat. Makanya konsep salat itu, orang-orang yang masuk masjid yang salat seharusnya sudah paham tentang aturan-aturan dasar ini. Orang yang masuk masjid sudah harus paham ini. Tapi kenyataannya tetap saja terjadi hal-hal yang ganjil. Saya pernah cerita dulu di Masjid Al-Ma'mur Lamprit, saya sholat maghrib berjamaah sudah lama, sekitar 5-6 tahun yang lalu. Selesai sholat, ada seorang kawan di depan, beliau sholat sunat ba'diyah maghrib. Di depannya ada saf, orang sedang duduk wirid. Jadi ada salah seorang jemaah dari bagian depan beliau yang ingin keluar, dan ternyata keluarnya itu melewati kawan yang sedang sholat ini dalam posisi duduk tasyahud. Saya jauh di belakangnya lagi. Jadi kawan yang sedang duduk tasyahud melihat orang akan lewat di depannya, maka dia tahan dengan tangannya. Saat dibuatkan tangan begini, orang yang lewat itu menjabat tangannya. Ditarik, ditarik, diulang lagi, gemat dalam jadwal itu. Ditarik lagi, yang ketiga kali baru yang lewat itu oh rupanya pagap ke rupanya. Maka dengan wajah tengsin agak malu-malu beliau berputar. Saya yang melihat pemandangan itu tukui no. Kenapa? Jangan sampai malu orang yang lewat ini gara-gara ada yang tahu praktek tersebut. Kebetulan kawan yang duduk ini juga, yang sedang sholat itu juga seorang ustaz. LC juga beliau, lucu juga beliau. Ini tahan. Jadi itu menunjukkan ketidakpahaman, atau boleh jadi silap barangkali, merasa karena tidak memperhatikan orangnya, hanya melihat tangan saja, menunggu tunjuk gemayu kan, pikir pakai majarau. Kenapa? Karena tradisi kita di Aceh, di Indonesia, di Nusantara khususnya, negeri Jawi, setelah sholat itu ada tradisi jabat-jabat tangan, kecuali sejak ada corona tinggal sikut-sikut saja. Kenapa? Karena ada petunjuk tentang protokol kesehatan. Dulu kata Nabi, kalau idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu fi fihi, apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia letakkan tangannya pada mulutnya. Taruh begini, andai kata di zaman Nabi sudah ada masker, sungguh disuruh pakai masker. Tapi nggak ada masker dulu, suruh tutup saja. Jadi sekarang karena corona itu perpindahannya droplet dari mulut, kalau ditutup pakai tangan nanti berjabat tangan, berpindah virus, maka disuruh tutup pakai siku bahagian dalam. Anehnya ketika kita sudah tutup mulut pakai siku, disuruh jabat siku, maka ilahapnya. Nyaki pancara itu mikir ya. Harusnya tetap jabat tangan karena virusnya berpindah ke siku. Ketika virusnya kita pindahkan ke siku, kita nggak boleh jabat tangan, harus jabat siku. Jadi inilah logika, saya nggak paham di mana mereka sekolah. Kenapa bisa sebodoh itu cara berpikir? Tetap jabat tangan, tutup dengan siku, atau tetap tutup dengan siku, jabat dengan tangan. Maka dari dulu namanya handshake, jabat tangan, mat jaro gok. Jadi kalau terlihat ada orang yang lewat, padahal di samping kita ada orang yang sholat, ada sutrah dan telah terpenuhi syarat, tahan, sunat, mendapatkan pahala untuk hal yang demikian. Waqad ta'adda bimururihi likaunihi mukallafan, padahal orang yang melangkahi orang yang sholat ini telah melampaui batas dengan sebab lewatnya itu likaunihi mukallafan, karena orang yang lewat statusnya adalah seorang mukallaf. Wa yahrumul mururu bainahu wa bainas sutrah hina yusannu lahu daf'u, kalau posisinya sudah sunat untuk ditolak, maka melangkahi itu hukumnya haram. Melangkahinya itu hukumnya haram. Itu berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. La ayyaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairul lahu min ayyamurra baina yadil musalli. Wa in lam yajidil maru sabilan, sekalipun orang yang lewat itu tidak mendapati jalan yang lain. Enggak ada, dia mau cari jalan lain untuk keluar, enggak ada, semuanya orang sedang sholat. Melewati orang yang sholat ini hukumnya haram apabila sudah sunat untuk ditahan. Dia lewat juga haram, sekalipun dia tidak mendapati ada jalan yang lain. Hanara lain terbit, satu-satunya jalan harus melangkahi orang yang sholat, sekalipun demikian tetap haram. Malam yaksur biwukufin fi tariqin, selama orang yang sholat ini tidak teledor untuk berdiri pada posisi orang yang pada jalan ataupun pada saf
ma'a furjatin fi saffin akhara, padahal ada ruang di saf yang lain untuk salat. Kalau ada orang yang salat secara sengaja memilih berdiri di pintu tempat orang keluar masuk, nah, itu tidak berlaku kehormatan tadi. Nyenci ila ke lingku, kaci langkah ke kata. Ya, itu tidak berlaku. Ataupun, nah ini juga menjadi adab bagi kita. Biasanya kita selesai salat fardu, salat sunat itu berpindah tempat. Nanti ada peraturan lainnya bahwa disunatkan berpindah al-intiqal. Setelah selesai salat berpindah ke tempat lain. Nah, ketika berpindah, perhatikan dulu untuk maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Kenapa? Karena di belakang itu akan dipakai jalan untuk orang yang lewat. Tapi kalau sengaja mundur ke belakang sehingga membatasi langkah orang yang akan keluar, itu juga tidak berlaku peraturan haram tadi. Maka saat kita akan sholat sunat berpindah tempat, coba perhatikan, kira-kira posisi sholat kita itu mengganggu orang yang lewat atau tidak? Di depannya ada ruang atau tidak? Kalau ada ruang di depan, maju ke depan. Falidakhilin, maka apabila itu dilanggar, bagi orang yang ingin masuk, kharqus sufuf, hendaklah dia buka saf itu, wa ingka surat, sekalipun banyak, hatta yasuddaha, sehingga ia tutupi furjah, ruang yang kosong tadi. Ini juga berlaku dalam hadis yang lain yang disebut wasil oleh Nabi. Tadi ketika saya masuk masih di rakaat yang pertama, saya berdiri paling sudut, muat untuk satu orang lagi. Kalau saya tidak mengisi ruang tersebut, maka akan terisi saf berikutnya. Padahal orang yang berdiri pada saf berikutnya, sedangkan saf yang di depan masih kosong untuk satu orang, maka saf-saf berikutnya ini tidak mendapatkan fadilah 27. Tidak mendapatkan fadilah 27. Jadi repot-repot saja datang dari rumah jalan kemari, habis minyak peng parkir dan lain sebagainya, tidak dapat fadilah 27 karena tidak mengisi ruang yang kosong, furjah itu tadi. Maka saya kalau datang sebagai masbuk, itu saya perhatikan di mana ada kosong. Saya akan maju untuk menyumbat. Itu disebut wasil, orang yang menyampaikan. Menyampaikan apa? Fadilah 27 untuk saf yang di belakangnya. Kalau saya tidak isi ruang yang kosong tersebut, kasihan orang yang di belakang tidak dapatkan fadilah 27. Karena rata-rata kita ingin tempat yang nyaman. Orang yang masuk dari sisi sebelah kanan masjid, ada ruang kosong bau ujung je. Tapi bau fikir jak ke dia biri tu gedang ina tengah je. Ya, mbak fikir mangat mbak pertimbang mangat, maka hilang makna. Harusnya tetap berjalan sampai terisi penuh, baru mulai saf berikutnya. Karena makruh berdiri sendiri dalam satu saf, ataupun membuka saf yang lain sebelum saf yang di depannya itu terisi penuh. Ya. Jadi kalau ternyata di depan ada ruang yang kosong, maka orang yang di belakang boleh kharqus sufuf wa ingka surat. Dia belah saf itu untuk maju ke depan, walaupun saf yang dibelah itu banyak. Belah saf. Naudeng dang rapat, getse sampai dia maju mengisi saf yang kosong di depan. Kharqus sufuf. Falidakhilin kharqus sufuf wa ingka surat hatta yasuddaha. Boleh untuk merobek saf tersebut sekalipun safnya banyak, sampai dia menyumbat saf yang ada furjah, yang ada ruang kosong tadi. Wa kuriha fiha iltifatun biwajhihi bila hajatin. Dan kalau sedang salat, makruh berpaling, menoleh dengan wajahnya bila hajatin, tanpa ada hajat. Ya. Orang yang sedang salat menghadap kiblatnya itu dengan bahagian depan badan, tetap begini. Maka tidak boleh sambil salat dia putar balik badan. Itu berpaling dari kiblat dengan bahagian depan badan, membatalkan salat. Menoleh tidak membatalkan salat. Sedang salat ada orang masuk pintu, salat lagi. Menoleh dengan kepala tidak membatalkan salat, hanya makruh apabila tidak ada hajat. Sedang salat naurun dalam keadaan hana perlu apa makruh. Tapi kalau sudah ada hajat tidak dimakruhkan. Kita salat taruh tas di samping. Ketika sedang salat ada yang mengangkat tas. Ada hajat. Dibolehkan untuk melihat orang yang membawa tas, apakah mau dikuasai atau dipindahkan ke tempat yang aman. Ganjil benar. Boleh. Tapi apabila tidak ada hajat, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ataupun tengadah ke langit,
itu dimakruhkan. Tapi kalau sudah bolak-balik bergerak kepala 3 kali berturut-turut, batal salat. Tengah sembahyang kali gaur berarti batal sembahyang. Tapi kalau hanya sekedar menoleh, mungkin ada orang salat tapi di arah kiblatnya itu ada TV, tengah salat ada berita menarik, makruh, tidak batal salat, tapi yang jangan ditanya pahalanya berapa, wallahu alam. Itu sudah direset menjadi 0. Kenapa? Wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat karena mengingatku. Makanya orang yang salat itu diusahakan tidak ada intervensi suara, sehingga kita lihat rambu jalan ketika mendekati masjid ada gambar rambu, trompet dicoret. Artinya jangan bunyikan klakson. Dan alhamdulillah masyarakat kita apa tuh, klakson tidak dibunyikan, hanya knalpotnya saja yang ribut. Mungkin sekarang harus diganti gambarnya, jangan trompet, gambar klakson yang dicoret. Artinya yang sepeda motor pakai klakson yang blong tersebut, bayangkan dicot masjid, pudek Honda cok keung urang jaga. Ini kan cari penyakit ini. Harusnya orang yang demikian ketika mau dekat rambu tersebut, matikan sepeda motor, didorong. Harusnya demikian. Kenapa? Jangan mengganggu orang yang sholat. Maka bapak-bapak yang memberikan sepeda motor kepada anaknya, coba dengarkan suara sepeda motor anak tersebut. Jangan sampai Anda berdosa gara-gara perilaku anak, karena motornya itu dipakai untuk mengganggu orang yang sholat, padahal Anda menjadi donaturnya, menjadi donatur atas kemaksiatan anak-anaknya. Maka kalau ada anak-anak yang memodifikasi knalpotnya, langsung cabut hak pakainya. Baik gara-gara kah mendesake, kata orang tua. Kalau kamu mau buat knalpot blong begini, cari uang sendiri, beli motor sendiri, silahkan ulahmu sendiri. Tapi kalau itu pemberian orang tua, jangan sampai orang tua berdosa karena kasih sayangnya kepada anak. Maka tidak boleh ada intervensi suara. Sehingga nanti ada adab lagi, disunatkan masuk ke dalam salat bifiraghi qalbin, hati kita itu lempang. Maka yang parkirkan kendaraan, parkirkan dengan benar dulu, pindahkan kunci, dikunci stang. Cuma ada petunjuk di sebagian masjid, harap Honda dikunci pengaman. Hanya Honda saya, yang Yamaha dengan Suzuki nggak apa-apa, hanya Honda saja. Hanya karena keterbatasan kosakata kita. Pokoknya semua yang roda 2 itu Honda. Karena di sini banyak pencuri Honda katanya, maka ji urang bawa pakai Honda. Kalau Yamaha dengan Suzuki hanya cu. Ini karena bahasa kita. Jadi jangan karena ingin mendapatkan fadilah berjamaah lalu sepeda motor ditinggalkan begitu saja, guplung-plung tamong kedau. Tiba-tiba begitu takbiratul ihram, ya Allah kunci hendak dipindah dalam. Selesaikan hajat dulu. Kalau sedang masak di rumah, padamkan kompornya dulu baru salat. Kenapa? Jangan sampai ketika sedang salat pikiran kita teralihkan untuk hal-hal demikian. Maka petunjuk Nabi, idza ataitumul jama'ata fa'alaikum bis sakinah. Kalau kalian mendatangi salat berjamaah, maka berjalanlah bis sakinah, dengan tenang. Fama adraktum, apapun yang kalian dapati, fattabi'uhu, ikuti. Oh, nanti kalau berjalan tenang imamnya sudah rukuk, ikuti imamnya rukuk. Wa ma fatakum, yang luput tinggal 1-2 rakaat, fa'atimmu, sempurnakan setelah imam salat. Jadi jangan waktu datang ke masjid karena imam sudah rukuk rakaat terakhir, mudah plung-plung itu. Keributan suara telapak kaki orang yang di luar itu mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat. Dipikir punah kecelakaan di luar, maka mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat. Berjalanlah dengan tenang untuk tidak mengalihkan perhatian orang lain yang sedang salat. Tapi ini imamnya sudah duduk tasyahud, berjalan dengan tenang, sempat takbiratul ihram, alhamdulillah. Kalau tidak, maka buat jemaah yang lain. Bahkan petunjuknya, kalau imam sudah duduk tasyahud akhir, jangan lagi buru-buru mengejar takbiratul ihram. Tunggu imam sampai salam, ajak orang yang masbuk untuk berjamaah. Ada 2 orang kita terlambat, imam sedang duduk tasyahud akhir. Tunggu, bilang, kakek preh dong, kita jamaah 2 tuh. Cuma masalahnya di negeri kita, kecurigaannya sangat tinggi. Kalau imam sudah salam, insya Allah nggak ada jemaah lagi. Walaupun yang terlambat itu ada 100 orang, itu 100 orang sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena penyakit kita di Aceh ini, liku itu gentut, dong ilikut, itipak ketih. Jadi kecurigaannya tinggi.
Kalau dilihat imamnya ini pakai kain sarung, hang mah aswaja. Begitu dilihat yang jadi imam ini pakai celana panjang, curiga pula, jangan-jangan ini Wahabi gitu ya. Jadi karena curiga kakak semayang tak gerok-gerok. Padahal Islam mengajarkan kita untuk berhusnudzan, berbaik sangka. Siapapun yang sedang sholat, prinsip dasarnya sah untuk diikuti sampai terbukti sebaliknya. Apa terbukti? Mungkin bacaan Fatihahnya tidak benar karena tidak bisa bertutur dengan huruf R. Kalau tidak terbukti nggak masalah. Nah, tapi karena sampai selesai sholat masih duduk di tempat, nah, maka kita berkomunikasilah. Pak tinggal dengku, oleh kering. Oh, R ayo kena, oleh kering. Ya. Nggak bisa bertutur dengan huruf R. Tapi itu belum tentu tidak bisa, karena boleh jadi Aceh besar ini kan banyak yang kehilangan R, karena standarnya seperti Perancis, mereka banyak R-nya, oleh kering. R je kadang-kadang, jut R kadang. Apa kan cik kering, cik lagi nya kamu oleh kering. Ya, jadi ada kemungkinan bukan tidak bisa bertutur dengan huruf R hanya karena bawaan logatnya saja. Ya, itu kemungkinan. Tapi intinya kita diajarkan untuk berhusnudzan, untuk berbaik sangka. Kenapa? Waqtira lil khabar, ada pendapat yang katakan menoleh itu haram sekalipun tidak membatalkan salat, karena ada hadis Nabi yang sahih yang berbunyi la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu ma lam yaltafit. Senantiasa Allah Ta'ala menghadap kepada hambanya yang sedang salat dengan rahmat dan keridhaannya, malam yaltafit, selama hamba itu tidak berpaling. Kalau berpaling, Allah tidak lagi memandang hamba tersebut. Ibarat kita berkomunikasi, bayangkan seorang pejabat yang terhormat, di depannya duduk seorang warga biasa. Ketika pejabat ini sedang serius melayani dia berbicara, tiba-tiba rakyat yang datang ini membalas HP lebih dahulu. Umpamanya, dah perlu lama. Sudahlah kita ambil berkas yang lain, tanda tangani dulu. Kenapa? Karena dia tidak menghargai orang hebat yang sedang melayani dia dengan baik. Nah, sekarang kita sebagai hamba dalam salat sedang menghadap Allah Ta'ala, tapi saat sedang menghadap Allah, sempat-sempatnya ketika Allah sedang memfokus pada kita, sempat-sempatnya untuk memperhatikan sesuatu yang lain. Allah menganggap kita tidak serius. Ya, maka logikanya seperti seorang yang hebat, yang tinggi pangkat dan jabatannya, dengan serius melayani warganya, tiba-tiba warga yang biasa ini lebih mendahulukan mengurus yang lain daripada memperhatikan kepada pejabat yang bersangkutan, maka Allah akan berpaling. Fa idza iltafata, maka bila hamba orang yang salat ini berpaling, a'radha anhu, Allah pun berpaling darinya. Jadi ada yang katakan haram, tapi dipilih pendapat haram ini. Kalau memang tidak ada hajat, haram. Fala yukrahu li hajatin, maka tidak makruh apabila ada hajat. Kama la yukrahu mujarradu lamhil aini, sebagaimana tidak makruh dengan semata-mata melirik dengan mata. Jadi tidak menoleh, hanya mata saja. Gerling wiuneun, kepalanya tidak bergerak, hanya matanya saya iplung kena tinu, iplung kena tinu. Kepala tidak menoleh. Jadi kalau hanya mata yang bergerak, tidak makruh. Mujarradil lamhil aini, hanya dengan semata-mata menoleh dengan mata. Wallahu alam bissawab, wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Baik hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, karena sudah tiba saatnya kumandang azan isya, kita padakan kajian sampai di sini. Intinya, usahakan setiap kali sholat, baik sholat fardu atau sholat sunat, saat kita sholat sendiri ataupun menjadi imam, usahakan untuk mencari dinding ataupun tiang. Tadi siang duhur saya sholat di Masjid Lam Tengah, masbuk, terlambat. Jadi akhirnya kami buat aturan jamaah yang baru. Saya sedang mencari posisi tiang terdekat, diarahkan oleh panitia masjid ke tiang yang jauh. Oke, kita datang ke tiang yang jauh. Artinya panitia Masjid Lam Tengah itu sudah paham tentang sutrah, dan kita yang ditunjuk, jangan sok-sok hebat, jatuh-atuh. Nggak bisa, jatuh-atuh. Karena man tawadha'a lillahi rafa'ahullah, barang siapa yang bersikap tawadhu, merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi dalam masjid ini enggak lagi berlaku pangkat dan jabatan, kecil jatuh-atuh kadang. Nah, tidak, dalam masjid itu harus merendahkan diri karena Allah.
tengku menyekena jamaah sagojeh mentang. Hai ke wali kota cokun. Enggak bisa. Tetap patuh. Ya, berjalan saja. Itu menunjukkan bahwa panitia masjid telah paham tentang peraturan sutrah. Maka masuk masjid, jadikan diri kita sebagai hamba Allah. Semua pangkat dan jabatan selesai, hanya sampai pagar masjid saja. Karena dalam masjid yang paling berkuasa adalah imam dengan khatib. Maka semua orang disunatkan datang cepat kecuali imam dan khatib di hari Jumat. Makanya imam datang terlambat, khatib datang terlambat. Saya kalau jadi khatib saking terlambatnya sampai panitia susah punya penatruknya bahan. Nah, kenapa? Karena mengamalkan khatib sunat datang terlambat. Karena kalau masuk cepat, orang yang datang kemudian pahalanya tidak lagi dicatat. Nah, makanya khatib itu perlu ruangan khusus, tidak boleh langsung bergabung dengan jamaah. Duduk di dalam deh. Walaupun cepat datang, duduk di dalam dulu. Karena kalau khatib sudah masuk ke dalam masjid, itu malaikat yang menjaga pintu-pintu masjid dengan buku catatan menulis orang yang masuk, tutup bukunya juga duduk untuk siap-siap mendengarkan khatib. Maka orang yang datang ketika khatib naik mimbar itu seperti orang yang ikut seminar tapi tidak ada nama di dalam daftar atau enggak ada tanda tangan. Orang lain watewa cak amplop uang jalan, ganya nomor pot apa. Ya, saya protes. Kenapa saya enggak dapat amplop? Periksa enggak ada nama apa. Ya, jadi orang yang datang ke Jumat usahakan sebelum khatib naik mimbar. Karena kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid yang mencatat orang yang masuk itu tutup buku dan duduk mendengarkan khatib. Dum malaikat ini ngoh. Tanya baca lah. Ya, bayangkan. Padahal itu malaikat mendengarkan khutbah khatib. Makanya khatib dianjurkan untuk sopan beradab, tidak boleh ketika khutbah itu tangannya menggerak-gerak, karena itu bukan sedang orasi, itu sedang memberikan nasihat. Tidak boleh bernyanyi, tidak boleh bersyair, itu harus nasihat saja karena Anda diperhatikan oleh malaikat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab.